Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, saya Aina Maulida Islamai dengan NIM 24080560024 dari kelas PM1B, izin mempresentasikan tugas PK tutorial singkat mengenai membuat media pembelajaran di Desmos dengan materi pilihan saya yakni barisan aritmatika. Jadi langkah pertama, kita membuka Google kita terlebih dahulu, lalu kita cari Desmos. Kita buka Desmos. Lalu kita login dulu dengan akun Google kita. Kita memilih Desmos sebagai guru yang memberikan materi kepada. Jadi ada pilihannya, ada Desmos yang grafik, ilmiah, fungsi, matriks, geometri, dan 3D. Karena saya akan memberikan sebuah materi pembelajaran, jadi saya menggunakan Desmos Classroom sebagai guru. Kita buka terlebih dahulu. Oke, karena kita di Desmos Classroom ini belum login, tadi yang login kan kita di kalkulator grafik. Kita masuk sebagai guru ya, masuk dengan akun Google kita. Saya menggunakan, sudah masuk sekarang. Lalu kita memulai membuat materi yang akan disampaikan kepada anak-anak didik kita. Kita pencet yang aktivitas custom. Ini beberapa kayak materi yang sudah saya coba buat. Lalu kita buat aktivitas baru. Saya namakan aktivitas baru ini sebagai materi barisan aritmatika. Oke, untuk yang pertama kita buat kalimat sapaan untuk siswa kita supaya tidak langsung menuju ke materi yang akan kita sampaikan. Oke, lalu kita buat kalimat sapaan untuk siswa kita. Kita ambil di Desmos yang ada perlombaan di grafiknya. Kita cari gambar yang sesuai untuk sapaan buat siswa kita. Oke, ini bisa digunakan untuk sapaan. Setelah itu kita copy terlebih dahulu link atau URL-nya ini. Oke, lalu kita buka activity blender ini, lalu kita pencet grafik. Nah, di sini ada edit grafik. Kita buka, lalu kita tempel link yang sudah kita copy tadi sudah selesai. Jadi akan muncul seperti ini.
Lalu supaya anak-anak bisa memilih bagaimana sih perasaan mereka, kita buat supaya si emoji ini bisa dilingkari. Kita pencet titik 3, kita ambil yang pensil ya. Kita ulangi. Sketsa. Nah, ini siswa dapat membuat sketsa di bawah. Jadi nanti si siswa ini bisa melingkari emoji yang sesuai dengan suasana hati mereka. Lalu saya tambahkan catatan. Saya berikan perintah lingkarilah emoji yang ada di samping. Lingkarilah emoji di samping yang sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Oke. Saya tambahkan judul untuk menanyakan kabar. Oke. Lalu kita akan lanjut ke slide kedua. Itu kita akan mereview materi. Kita akan menyampaikan materi yang mencantumkan materi yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Karena tadi saya memilih barisan aritmatika, jadi saya akan menambahkan pertama yaitu catatan materi awal sebelum kita memberikan contoh, lalu kita akan memberikan soal kepada siswa kita. Oke, jadi kita berikan judul yaitu barisan aritmatika. Saya menambahkan catatan, saya tulis terlebih dahulu. Perhatikan barisan bilangan di bawah ini. Saya akan menyuruh siswa saya untuk menganalisis dua barisan bilangan yang akan saya sajikan di slide kedua ini. Ada 1, ada 3, ada 5, ada 7, dan seterusnya. Lalu yang kedua, ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada 16, 13, 10, 7, dan seterusnya. Oke. Dari beberapa barisan bilangan di atas itu terlihat bahwa
antara suku-suku dari angka-angka itu pada barisan itu memiliki pola tertentu, yaitu selisih. Jadi saya akan meminta siswa saya untuk menganalisis. Setiap pola. Oke, analisislah. Analisislah setiap pola pada barisan bilangan di atas. Oke, setelah kita berikan pertanyaan, kita kasih siswa supaya bisa menjawab perintah dari gurunya. Nah, ini kita ambil yang jawaban bebas. Lalu kita tambah ke slide 2, karena tadi kita udah mengadakan kuis di awal. Terus kita sekarang memberikan rumus barisan aritmatika. Saya tambahkan catatan, lalu memberikan penjelasan. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan dengan B. Jadi kita di sini diberikan sebuah keterangan dari komponen-komponen rumus di atas. UN sendiri yaitu rumus barisan bilangan. Barisan aritmatika. Lalu A sendiri adalah suku pertama. Dan M suku yang akan dicari. Terakhir B, yakni beda atau selisih. Misalkan kita ambil dari soal yang pertama, nih barisan 1, 3, 5, dan 7 kita copy, lalu kita taruh di slide ketiga. Kita akan menganalisis komponen-komponen barisan bilangan yang sudah kita sajikan di slide kedua. Dan pertama kita akan menganalisis A, yaitu suku pertama. Mana sih suku pertama? Ya, ini 1. Lalu kita akan mencari beda. Bagaimana beda itu dilambangkan dengan B kecil. Bagaimana sih mencari beda? Yaitu dengan mengurangi suku kedua dengan suku pertama. Di sini diketahui suku kedua yaitu 3 dengan suku pertamanya yaitu 1, maka didapat beda atau selisih yakni 2. Oke, karena di sini belum disuruh untuk mencarikan N keberapa, jadi kita baru mengetahui data yang dapat kita analisis yaitu suku pertama dan juga beda. Oke, kalau seperti itu kita akan memberikan soal kepada
siswa kita. Cari suku ke-10 dengan rumus di atas. Ada suku ke-10, suku pertama, dan beda dengan rumus di atas. Dari barisan aritmatika di bawah ini. Oke. Kalau tadi kita di slide kedua itu, slide yang kita berikan menganalisis pertama itu, kita menyuruh siswa kita untuk menganalisis definisi barisan aritmatika itu apa sih, terus apa yang membedakan barisan pertama, kedua, ketiga. Nah, ini kita sudah lebih spesifik untuk mencari suku ke-10, suku pertama, dan juga beda dari barisan bilangan berikut. 50, 25, 50, 45, 40, 35, dan seterusnya. Oke, kita berikan jawaban bebas juga. Jawaban bebas sudah ditambahkan. Double. Oke, kita karena ini kan sudah diberikan contoh juga. Karena kita sudah memberikan contoh yang di 1, 3, 5, dan 7. Dan sudah kita bantu, sudah kita kasih rumus. Lalu kita akan lanjut ke fokus soal selanjutnya. Oke, jadi soal yang saya buat di slide keempat ini, karena tadi udah jawaban bebas, saya akan memberikan soal pilihan ganda dan juga jawaban matematika. Oke, kita masukkan soalnya terlebih dahulu. Saya ulangi. Jadi pertama itu kan soalnya di catatan. Masukkan soalnya. Tentukan suku ke-12 dari barisan aritmatika berikut. Titik 2. Ada 4, 9, 13, 14, lalu ada 19. Dan seterusnya. Plus, ketika sudah disajikan soal tersebut, lalu kita berikan opsi berupa pilihan ganda, yaitu ada 60, lalu ada 59, lalu ada 40, dan terakhir 39. Nah, dari ini nih, si siswa memilih jawaban ini, dari keempat ini memilih jawaban mana yang benar, lalu siswa saya suruh untuk menjelaskan, kok bisa sih alasannya bisa dapat angka di pilihan ganda tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal yang jawaban matematika. Oke, dari soal jawaban matematika ini, saya meminta untuk si siswa saya untuk mereview ulang
mereview ulang rumus dari barisan aritmatika sendiri. Minta siswa untuk menjelaskan, karena menurut saya dalam matematika sendiri itu tidak bisa langsung, harus ada alasannya kenapa memilih rumus tersebut. Oke. Carilah, tuliskan rumus mencari suku ke N dalam materi barisan aritmatika. Oke, karena tadi sudah memberikan materi dan juga beberapa pembahasan, jadi saya akan memberikan sebuah closing dari barisan aritmatika ini dengan berikan screen untuk mengecek screen untuk mengetahui pemahaman, kayak slide ya, bukan screen, slide buat mengetahui gimana sih pemahaman siswa terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Jadi saya memilih untuk memakai yang ini. Dari yang kita dapatkan tadi, kita akan menambahkannya di slide kita. Kita ulangi ya. Ini. Oke, udah masuk. Lalu kita akan mengedit grafik ini. Ini kita ganti. Oke, kita ganti. Jadi, apakah Anda sudah paham dengan materi barisan aritmatika? Lalu kita akan menanyakan kepada siswa kita, bagaimana perasaan Anda mengenai pembelajaran bab barisan aritmatika? Oke, kita selesai mengedit. Kolom ini kita isi dengan perintah dari kita, yaitu untuk menggeser, menarik titik sesuai dengan tariklah titik sesuai dengan pemahaman kalian yang kedua ya, kita tambahkan, tulislah kesan dan materi yang masih belum dipahami pada kolom di bawah. Oke, jadi kita sudah selesai dengan penutup. Kita namakan penutup latihan. Ini kita berikan tadi belum soal latihan. Ini sudah. Oke, kita akan lanjut untuk menyimpan terlebih dahulu. Alhamdulillah, karena sudah selesai mengedit, lalu kita akan lanjut publikasikan. Oke, jadi Zidesmos ini
materi yang akan kita tugaskan ini nggak bisa dibuka di handphone, di seluler. Bisanya itu di tablet, kalau nggak di laptop. Lalu kita bisa menugaskan ini ke kelas kita. Kita akan kelola kelas dulu. Oke, jadi kita akan tambah kelas baru terlebih dahulu. Misalkan kita akan memasukkan kelas 10 MIPA 1 kelas. Nah, ini kita akan, jadi ini kelasnya bisa kita pakai kode undangan ini bergabung seperti itu. Oke, jadi kita bisa salin link di bawah ini, terus kita kasih ke siswa kita dengan ini sebagai kodenya dan ini sebagai linknya. Oke, terima kasih sudah menonton video tutorial mengenai pembelajaran di Desmos dengan materi barisan aritmatika. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.